Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu semua jamaah mushola al-hikmah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai malam ke-10 Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah karuniakan kepada kita nikmat iman Islam, karena dengan dua nikmat tersebut Allah menggerakkan hati kita, Allah menggerakkan badan kita untuk bisa senantiasa terus beribadah sampai malam hari ini. Dan juga Allah mengkaruniakan kepada kita nikmat sehat dan juga nikmat umur, yang dengan dua nikmat tersebut pun sama, bahwa Allah mentakdirkan kita sama-sama masih bisa beribadah, berjumpa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, bacaan Quran kita, zikir kita, sedekah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak bosan-bosannya juga kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah bagi keluarga, para sahabat umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kita tidak membicarakan tentang keutamaan puasa dan lain sebagainya, karena sudah sering kita mendengar guru-guru kita, para ustaz juga memberikan pencerahan, motivasi, keutamaan menyambut bulan suci Ramadan dan segala hal apa saja yang ada di dalamnya. Kita sering mendengar para dai kita menyebutkan sebagai motivasi kita dalam beramal di bulan suci Ramadan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kemudian dalam hadis yang lain, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi dua ini, baik puasanya, baik ibadah mendirikan sholatnya di malam hari, semuanya dilandaskan rasa iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Ini sudah sering kita ucap, didengarkan oleh kita ya. Pada malam hari ini izinkan saya membahas tentang muhasabah. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah atau istilahnya introspeksi diri adalah merupakan proses kritis terhadap perbuatan yang kita lakukan sepanjang usia kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar senantiasa bermuhasabah. Jadi muhasabah atau introspeksi diri adalah perintah Allah, ya, nggak boleh dilupakan. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya di surat Al-Hasr. Bapak Ibu sudah sering mendengar ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepadaku, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah kalian memperhatikan untuk amal hari esok." Liqad yang artinya akhirat.
Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya Allah maha teliti apa-apa yang kalian kerjakan. Ayat ini sangat kuat sekali bahwa Allah yang menciptakan kita, memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Bahkan sampai hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertemu dengan keluarga kita, tetangga kita, saudara kita. Karena boleh jadi yang tahun lalu masih bersama, ya, sekarang sudah tidak ada. Ya. Tahun lalu masih buka puasa bersama, masih sahur bersama, bercanda di malam hari di bulan suci Ramadan, sekarang sudah tidak ada. Begitulah ya. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar kita senantiasa bermuhasabah. Ayatnya jelas tadi bahwa Allah mengatakan, ayat Al-Hasr ayat 18 ini, kalau kita perhatikan ada dua kalimat takwa. Takwa yang pertama sebagai pembuka, kemudian Allah kuatkan lagi takwa yang di ujung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian memperhatikan untuk perbekalan hari esok, yaitu akhirat. Kemudian ditutup lagi, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini sangat kuat sekali, perintah dari Allah untuk kita semua sepanjang usia kita, ya, yang kita sudah lalui, bahwa kita tidak boleh meninggalkan yang namanya muhasabah. Muhasabah artinya kita introspeksi diri. Sepanjang usia kita, ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau kita renungin ya Bapak Ibu sekalian, sesekali kita merenung, perasaan baru kemarin saya lulus SMA, perasaan baru kemarin saya lulus kuliah, perasaan baru kemarin dan kemarin. Tapi ternyata sekarang tak terasa umur kita masing-masing sudah sedemikian. Ada yang 40, 50, 60. Waktunya begitu cepat. Begitulah Allah memberikan kehidupan kepada kita, bahwa diberikannya kita kesempatan untuk menikmati semua kehidupan di alam dunia ini. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita agar kita bertakwa pada Allah dan mengingat untuk hari esok, yaitu akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang perlu kita muhasabah? Apa sih yang perlu kita renungi? Yang pertama, kita merenungi tentang perjalanan hidup kita. Bahwa muhasabah kita memikirkan tentang perbuatan kebaikan yang kita pernah lakukan, yang dengan perbuatan tersebut bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Atau sebaliknya, perbuatan dosa dan maksiat yang malah menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Dua hal ini mesti kita ulang-ulang dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Karena sejatinya orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia, mereka adalah orang-orang yang lupa akan umurnya sendiri. Bahwa tak terasa umur begitu berlalu begitu cepat, sehingga ketika datangnya kematian belum sempat dia melakukan amal-amal kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Bahwa orang-orang beriman, mereka tahu bahwa inilah saya diberikan nikmat umur yang panjang sampai hari ini, pasti ada tujuan yang Allah ingin berikan kepada kita. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Makanya orang-orang beriman selalu memikirkan kebaikan dan keburukan yang pernah dilakukan.